Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak terus. Ini rencana saya. Hal yang teknis silakan dibahas, tapi saya yang lebih strategis dan struktural. Jadi nanti ini sekarang kita sedang masuk pembentukan koperasi primer Jakarta. Nah, nanti teman-teman yang pendengar Rasel atau siapapun yang ada di Bogor bikin juga koperasi primer Bogor. Terus bikin koperasi primer Depok, koperasi primer Tangerang, koperasi primer Bekasi, kemudian nanti kita bersama-sama bentuk koperasi sekunder, yaitu koperasi sekunder KDA Jabodetabek. Nah, selanjutnya koperasi Jabodetabek ini akan membentuk kerjasama mendirikan PT BUMM, Badan Usaha Milik Masyarakat, yaitu misalnya namanya PT Agriko Jabodetabek Jaya, yang pemegang sahamnya adalah PT Sri Holding Company kita dengan koperasi sekunder. Nah, kalau koperasi-koperasi yang lain dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi belum jadi, otomatis nanti ini Koperasi Jaya akan duluan membentuk BUMN, tapi kamar tempat untuk 4 koperasi primer lainnya sudah disediakan. Ini sudah dilakukan di Sumatera Selatan. Jadi di Sumatera Selatan itu ada 17 kabupaten kota. Yang sudah siap adalah 3 kabupaten, yaitu Oki, Palembang dan Muba kalau nggak salah. Nah, itu Pak Azhar dari Direktur Operasional PT Sri Loka ya, Sumber Rezeki Indra Loka ini sudah menyiapkan juga pembentukan PT-nya. Jadi alhamdulillah secara sinergi koperasi dibikin, PT dibikin di Jakarta. Nah, sedangkan saya atas pertanyaan dari bapak-bapak, Mas Budi dan sebagainya menyatakan kita harus mau mulai dari mana. Sebetulnya gampang sekali kalau, dan saya baru ini tadi habis subuh berpikir selain berdagang dulu, berdagang aneka produk olahan kelapa, tapi kita juga bisa mulai membuat unit produksi. Misalnya kita mengolah serundeng yang murah tapi sehat, yaitu kita mulai dengan kelapa utuh. Kelapa utuh nanti akan diparut, sebelum diparut batoknya diambil, batoknya nanti akan diproses pirulisis menjadi arang batok. Kita jual ke pedagang tongseng. Sedangkan ini airnya, air kelapanya itu bisa dibikin ditambah gula menjadi sirup kelapa. Kalau ditambah bahan-bahan pembuat nata de coco juga bisa. Atau air ini langsung kita gunakan untuk membuat serundeng, di mana alurnya adalah kelapa tadi diparut, kemudian dipres, sedangkan nanti hasil santannya itu akan dijadikan ekstrak VCO, sedangkan ampas presnya yang satu kali pres, jadi masih ada santannya, masih enak. Itu kita kasih aneka bumbu yang caranya di-spray dan bahan-bahan tambahan lainnya seperti apakah nanti dikasih teri, kacang tanah dan sebagainya. Dan ini nanti akan kita goreng. Setelah goreng jadi serundeng, dikemas. Setelah kemas dijual. Jadi nanti yang pertama dijual adalah VCO, extra VCO, kemudian serundengnya, kemudian ini sirup, nata de coco, dan arang. Jadi ada 5 produk nih. 5 produk yang kita jual. Nah, ini saya menyuruh Mas Aziz untuk membuat Excel-nya. Nanti kalau udah jadi, karena Mas Aziz dari tadi malam juga kita rapat dengan Sri, juga cukup padat kegiatannya. Akan kita kirim bareng kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, monggo. Sambil belajar, kalau kami sih di CV Sumber Rezeki dan Improvement itu sudah punya semua, tapi prinsip koperasi itu ada namanya pelatihan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk aktif belajar accounting,
ya. Kita membuat namanya cost accounting dan financial accounting. Jadi monggo tempatnya mau dibikin di mana. Kalau misalnya koperasi hanya membeli ampasnya saja, ampasnya Bapak beli sama air, monggo. Jadi murah, nanti ampasnya dibikin di serundeng di mana, misalnya di tempat siapa yang bersedia dijadikan tempat. Sambil untuk kecap, bikin kecap. Jadi usul saya nanti perdagangan olahan kelapa yang insya Allah tidak rugi, karena koperasi itu bisa menjadi distributor. Nah nanti silakan hubungan dengan Service Sumber Rezeki, ada Bunda Vipi yang mimpin, dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa menjadi koperasi jadi distributornya, Bapak Ibu sekalian bisa menjadi agennya. Nah di bawah agen itu ada reseller, retailer, jadi Bapak dapat untung, koperasi dapat untung. Sementara di koperasi nanti ada sisa hasil usahanya yang bisa kita bagi. Jadi ini saya juga cukup sibuk, saya menyimak saja. Jadi untuk yang detail-detail monggo didetailkan. Kalau boleh komentar, sebetulnya Bapak Ibu sekalian bertanya kepada Dinas Koperasi seperti saran Pak Suryadi, betul. Kalau menurut saya yang sudah berpuluh kali membuat koperasi, simpanan pokok itu tidak bisa diambil sebagaimana simpanan wajib. Ya, simpanan pokok itu sekali menjadi anggota koperasi ya sudah. Nah, simpanan pokok itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk mendirikan koperasi, biayanya diambil dari situ. Untuk membeli asetnya koperasi, misalnya kursi, printer, laptop gitu. Jadi gimana mau diambil kalau udah jadi barang toh? Jadi kalau ada yang bertanya, nanti kalau saya ambil lagi nggak bisa. Jadi iuran pokok dan wajib udah hilang, itu expense, pengeluaran. Sedangkan yang bisa diambil dan itu sebagai nilai investasi, equity, yang disebut simpanan sukarela. Kalau simpanan sukarela tidak boleh dipakai semena-mena. Jadi simpanan sukarela ini adalah amanah yang harus dikembangkan. Sedangkan kalau simpanan pokok itu ya untuk membeli aset koperasi, ya, aset koperasi. Jadi untuk beli bangunan, kantor, kursi dan sebagainya. Sedangkan simpanan wajib itu adalah untuk kegiatan operasional. Operasional itu misalnya kalau ada tamu masuk gak kita kasih minum, ya kasih minum. Terus juga untuk kegiatan operasional para pengurus, sehingga tidak ada perbedaan iuran pokok dan iuran wajib. Usul saya kalau iuran wajib itu kecil saja sehingga anak SD pun kalau bisa ikut gitu. Nah semua itu nanti dijadikan lembar saham. Seperti usulnya Pak Budiman, betul, lembar saham. Jadi lembar saham menurut saya dibikin murah saja sekitar 10.000 ya, mungkin ya 10.000. Jadi kalau yang punya duit 500.000 nggak apa-apa. Berarti dia punya 50 lembar saham. Yang punya 100.000 boleh. Berarti dia punya 10 lembar saham. Begitu Pak. Tapi lembar saham terkecil itu adalah 10.000. Sedangkan kalau untuk iuran sukarela, karena itu bentuknya nanti adalah investasi, ekuitas, nah, monggo dibahas. Saya sendiri enggak begitu sampai detail, tapi teman-teman saya di wilayah yang sudah membuat koperasi, mereka mengatur ada 3 jenis iuran sukarela. Jadi yang kaya itu dibikin 1 juta selembar, sedangkan yang di bawahnya 500, yang terkecil itu 250.000 per lembar saham. Jadi nanti sahamnya ada 2, saham biasa. Jadi kalau di perusahaan itu namanya common stockholder, common stock. Sedangkan kalau yang equity atau iuran sukarela itu adalah preferred stock, begitu. Kalau nggak salah seperti itu, dan insya Allah inilah yang saya kerjakan, dan saya harus mengerjakan juga koperasi-koperasi yang lain. Koperasi Sulawesi Tenggara udah terbentuk, namanya KDA Anwar. Terus dengan Sumsel itu Pak Azhar. Sedangkan yang lain-lainnya, jadi saya harus ngurusin se-Indonesia. Izinkan saya nggak banyak menjawab, tapi saya mengikuti kok.
mengikuti, dan selama arahnya masih saya anggap baik, saya akan oke gitu saja. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini hari Jumat. Siap-siap kita sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.